Capricorn, selamat datang di bacaan update. Kali ini saya mulai temanya dengan 3 dadu ada di tangan saya. Saya akan cerita nanti apa yang diambil dari tiga dadu Capricorn. Oke. Virgo, Neptunus 12. Oke, Capricorn ini adalah tentang mengakhiri sesuatu, satu periode dan periode yang panjang. Dan ini ada hal yang mungkin belum diketahui, dan pada saat ini barangkali Capricorn, kalau saya lihat dari tema ini adalah bagaimana Capricorn itu mengakhiri satu kebiasaan lama dan mulai kebiasaan baru, completely new. Jadi ini bukan hal yang besar lagi sebenarnya, karena kayaknya hal yang besar sudah terjadi beberapa waktu yang lalu. Tetapi setelah perubahan, now what? Jadi apa yang harus dilakukan setelah semuanya berubah? Itu kan harus membangun dari awal lagi. Kebiasaan baru. Little thing, small thing gitu ya. Dan mungkin gak small juga buat beberapa. Tapi yang jelas perubahan yang paling mendasar sudah dilewati. Sekarang bagaimana Capricorn membangun semua hal yang baru. Tapi sayangnya mungkin memang di sini ada perasaan sendiri, teralienasi ya. Jadi kayak terisolasi dari yang lalu, dan itu rasanya masih belum terlalu sreg di hatinya Capricorn ya, karena situasi baru, semua harus mulai baru, orang-orangnya baru, orang yang lama yang biasanya berkegiatan bersama Capricorn itu udah gak terlalu cocok lagi. Dan dengan orang baru ini semua serba membingungkan karena ya memang masih baru. Oke, kita lanjut dengan 9 kartu dari Lenormand. Iya, ini energi kebingungannya itu kerasa banget, dan ini semuanya di dalam komunikasi. Tapi sebenarnya Capricorn itu situasinya baik-baik saja. Hanya saja memang Capricorn harus lebih hati-hati dalam bicara, karena mungkin apa yang dianggap cool kemarin itu nggak cool lagi sekarang, atau sesuatu yang waktu itu kok gitu aja diperhatiin sih, ternyata sekarang yang kok kayak gitu aja itu adalah hal yang penting. Jadi ya masih belajar sesuatu yang baru, melepas yang kebiasaan lama dan masuk ke kebiasaan baru. Tapi kalau saya melihat di sini ya, apa yang diinginkan, yang dicintai oleh Capricorn itu sebenarnya mungkin sudah ada perubahan ya. Baik-baik aja sih kalau saya ngelihat, baik-baik saja, tapi memang masih banyak hal baru yang harus dipelajari lagi oleh Capricorn, karena memang semuanya masih bergulir. Jadi memang belum stabil situasinya. It's okay. Yang namanya transisi memang begitu. Oke, kalau untuk dari bacaan yang ini ya, memang perubahannya masih berlangsung. Dan sebenarnya ini adalah saat dimana kayak kita masuk ke dalam rumah baru. Rumah baru itu kan semua adalah tentang pilihan, desain baru. Semua tergantung dari kita sendiri. Kita mau bikin model modern, mau bikin model yang klasik, mau bikin semua warna pink, semua warna putih atau hitam putih. Itu kan kita yang milih sendiri, dan kayaknya sih apapun ini di kendalinya Capricorn. Dan seperti biasa kayaknya Capricorn kalau memusatkan perhatian untuk membangun hal baru ini, you're going to be just fine. Hanya saja memang Capricorn sepertinya belum sepenuhnya berdamai dengan situasi baru. Jadi kayaknya semua lebih berat daripada yang sebenarnya, bukan karena situasinya sukar-sukar amat, tapi karena memang Capricorn belum bisa embracing the new normalnya. Itu aja. Jadi memang masih butuh proses untuk perbaikan ini. Tapi sebenarnya yang situasi sekarang ini justru yang paling diinginkan oleh Capricorn, at least lebih baik daripada yang lalu. Hanya saja memang proses perubahan ini dilewati Capricorn dengan perasaan agak berat aja. Itu yang saya rasakan. Jadi kadang-kadang suka ngomel sendiri, suka galak sama orang, suka nggak puas dengan situasi. Jadi kan bikin bete sendiri, grundel sendiri. Yang sebenarnya kalau mau dibikin enteng aja itu oke-oke aja
ya. Karena sebenarnya kalau orang lain lihat you got everything gitu loh, nggak ada yang miss sebenarnya, nggak ada yang miss. Capricorn punya semua, hanya saja proses keseharian ini mungkin bikin capek, mungkin jadi galak dengan proses dengan orang-orang yang ada di sekitarnya yang sebenarnya mungkin nggak ada alasan cukup kuat juga untuk memarahi mereka. Atau kalau Capricornnya dalam proses ini menerima situasi kayaknya melelahkan sekali ya, itu kayaknya ya nggak seneng aja gitu, moodnya agak turun. Tapi sebenarnya Capricorn kalau saya lihat ini adalah situasi yang Capricorn sedang berusaha untuk mendamaikan diri, membuat diri lebih stabil, melihat situasi dengan cara yang berbeda. Oke, nggak perfect amat gitu, ada kurang sana sini, tapi kan sebenarnya situasinya adalah situasi yang oke saja. Jadi ini hanya masalah persepsi melihat perubahan yang memang tidak selalu berada di dalam kendalinya Capricorn. Oke, yang berikut dari Secret Traveler ini kalau kita lihat, iya, purification activates vibrant life force. Jadi sebenarnya udah lewat sih hal yang gede, pembersihan dirinya sudah dilewati. Sekarang memang ya take the first step tadi untuk membangun. Kalau kita lihat penggambarannya, dia pergi ke ladang untuk menanam dan memelihara. Itu kan keseharian, memang keseharian yang harus dihadapi oleh Capricorn pada saat ini, membangun satu hal yang baru. Dan ini sebenarnya situasi yang sangat berbeda dari masa lalu. Ambil hanya jika resonate ya. Kalau nggak resonate berarti memang bukan buat dirimu seperti biasa ya. Mungkin orang lain Capricorn yang lain. Oke, Capricorn ini kalau kita lihat situasinya dan kita lihat di sebelah kiri, itu kan yang sebelah kiri adalah energinya Capricorn. Capricorn memang kayaknya lebih baik fokus ke diri sendiri, membangun diri, karena memang yang diharapkan itu sebenarnya masih berjarak. Tapi bukan berarti nggak akan dapat ya, namanya kayak kita bikin adonan kue ya, kita ngambil fotonya pada saat tepungnya baru dituang ke telur, baru diaduk sedikit, belum selesai kita foto. Kayaknya kan semuanya salah karena telurnya belum nyampur sama tepung gitu kan, karena memang dia masih proses. Tapi sebenarnya you're going to be just fine ya. Situasinya penuh perubahan dan the magician selalu datang kepada Capricorn anyway ya. Dan itu terbalik, kalau saya lihat apapun energi ini adalah energi masa lalu, di mana di situ ada informasi yang tidak terlalu baik disampaikan, ada agenda di balik ucapan, dan semua yang diberikan kepada Capricorn kayaknya sebenarnya nggak material banget gitu ya. Anyway, ini kayaknya kan karena memang situasi baru yang dihadapi, sebenarnya itu juga sudah ditinggalkan, cuman belum sepenuhnya ditinggalkan. Jadi memang proses hati yang belum terlalu rela melepaskannya itu masih ada. Barangkali juga karena Capricorn merasa agak dihianati sedikit ya. Artinya ada yang dirasakan merugikan Capricorn, ada yang Capricorn tadinya tidak mengambil keputusan sesuatu karena berpikir mereka akan memberikan kontribusi, ternyata nggak memberikan kontribusi sebesar yang diinginkan kayak gitu. Tapi sebenarnya Capricorn, you're doing just fine. Kalau di sini satu lagi pesan buat Capricorn, life is not a destination, it's a journey, and you will never be done with that journey. So just have fun and enjoy it. Iya, jadi ini seperti contoh tadi saya cerita foto tentang tepung yang baru dituangkan telurnya, kita masih mau membuat adonan tapi adonannya belum jadi. Karena sebenarnya memang yang kita nikmati itu adalah proses membuat kue tadi. Saya contohkan membuat kue. Jadi bukan kuenya sendiri, begitu kuenya jadi, Capricorn juga sebenarnya nggak terlalu suka kue itu. Artinya apa? Bukan tidak mensyukuri, tapi kue itu terlalu banyak juga, bisa dibagi dengan orang lain. Paling Capricorn ngambil sedikit, tetapi proses membuatnya di mana Capricorn sepenuhnya
memberikan perhatian, tenaga, dan segala sumber daya yang dimiliki untuk supaya adonan itu benar-benar menjadi pulen, menjadi sesuatu yang terbaik. Itu adalah tujuan dari Capricorn, karena di proses itu Capricorn memang menginginkan perfection, tapi memang perfection itu kan tergantung pada tahapannya, dan pada saat ini yang penting enjoy aja Capricorn. Oke, Wanita Indrastari sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.